Puasa bukan sekadar tindakan menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi sebuah praktik kuno yang telah diwariskan oleh berbagai peradaban sebagai jalan menuju pembersihan, penyembuhan, dan pencerahan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah memahami bahwa dengan berpuasa, tubuh dan pikiran dapat mencapai keadaan keseimbangan yang lebih baik. Dari ritual keagamaan hingga pengobatan tradisional, puasa telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan manusia dalam mencari makna, kesehatan, dan kebijaksanaan. Dalam budaya Yunani kuno, para filsuf seperti Pythagoras dan Hippocrates menganjurkan puasa sebagai metode untuk meningkatkan kejernihan berpikir dan memperkuat tubuh. Pythagoras bahkan mewajibkan murid-muridnya berpuasa sebelum mempelajari filsafat, meyakini bahwa tubuh yang ringan membawa pikiran yang lebih tajam. Hippocrates, yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, melihat puasa sebagai cara alami bagi tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Baginya, saat tubuh tidak disibukkan oleh proses pencernaan, energi dapat dialihkan untuk perbaikan dan pemulihan sel-sel yang rusak. Di Mesir kuno, puasa dilakukan sebagai bentuk persiapan spiritual bagi para imam sebelum mereka memasuki kuil atau melakukan ritual suci. Mereka percaya bahwa tubuh yang bersih akan membawa mereka lebih dekat dengan dewa-dewa. Sementara itu, dalam Ayurveda, sistem pengobatan kuno dari India, puasa disebut sebagai alat untuk menyeimbangkan energi dalam tubuh. Konsep ini didasarkan pada gagasan bahwa makanan yang berlebihan dan tidak dicerna dengan baik dapat menumpuk menjadi racun, yang pada akhirnya menyebabkan penyakit. Dengan berpuasa, tubuh diberi kesempatan untuk mengeluarkan racun dan memulihkan keseimbangannya. Di Tiongkok, para tabib tradisional mengajarkan bahwa puasa dapat memperkuat qi, energi vital dalam tubuh, yang memungkinkan seseorang mencapai kesehatan optimal dan umur panjang. Laozi, pendiri Taoisme, menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengendalian diri, yang diwujudkan dalam praktik puasa sebagai cara untuk menghubungkan diri dengan alam semesta. Suku-suku pribumi di berbagai belahan dunia juga memiliki tradisi puasa yang erat kaitannya dengan perjalanan spiritual. Para pemimpin dan dukun sering menjalani puasa untuk mendapatkan visi atau petunjuk dari dunia roh, melihatnya sebagai jembatan antara dunia fisik dan metafisik. Tidak hanya dalam tradisi kuno, agama-agama besar di dunia juga mengadopsi puasa sebagai bagian dari perjalanan spiritual manusia. Dalam Islam, puasa di bulan Ramadan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga latihan kesabaran, empati, dan kedisiplinan. Dalam Kristen, puasa sering dilakukan sebagai bentuk penyucian diri dan refleksi spiritual, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus saat berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Hindu memiliki tradisi puasa seperti Ekadashi, di mana seseorang menahan diri dari makan dan minum untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan. Sementara itu, dalam ajaran Buddha, puasa dipraktikkan sebagai sarana mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan melepaskan keterikatan duniawi. Melalui sejarah yang panjang ini, puasa telah membuktikan dirinya bukan hanya sebagai cara untuk membersihkan tubuh, tetapi juga sebagai ritual yang menghubungkan manusia dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ini adalah bukti bahwa dalam kesederhanaan, dalam menahan diri dan melepaskan, justru terdapat kekuatan terbesar yang bisa ditemukan. Tubuh manusia adalah keajaiban yang dirancang dengan kecerdasan luar biasa. Setiap sel, setiap jaringan, dan setiap sistem dalam tubuh bekerja dengan keseimbangan yang harmonis. Namun, dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita seringkali membebani tubuh dengan makanan berlebih, mengonsumsi gula dan karbohidrat secara terus-menerus, tanpa memberi kesempatan bagi sistem internal kita untuk beristirahat. Inilah mengapa puasa bukan sekadar praktik kuno, tetapi juga proses biologis yang membawa tubuh kembali ke keadaan alaminya, keadaan di mana ia mampu menyembuhkan, meremajakan, dan menemukan kembali keseimbangannya. Ketika seseorang mulai berpuasa, perubahan pertama yang terjadi adalah sistem pencernaan mulai beristirahat. Dalam keadaan normal, tubuh menghabiskan banyak energi untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengatur kadar gula darah. Namun,
ketika asupan makanan dihentikan, energi yang sebelumnya digunakan untuk pencernaan kini dialihkan ke proses penyembuhan dan regenerasi. Ini adalah saat ketika tubuh mulai membersihkan diri dari sel-sel yang rusak, memperbaiki jaringan, dan meningkatkan fungsi metabolisme secara keseluruhan. Setelah beberapa jam berpuasa, tubuh mulai memasuki keadaan yang disebut ketosis. Dalam keadaan ini, karena pasokan glukosa dari makanan telah habis, tubuh mulai beralih ke lemak sebagai sumber energi utama. Proses ini tidak hanya membantu membakar lemak yang tersimpan, tetapi juga menghasilkan keton, zat yang memberikan bahan bakar yang lebih stabil bagi otak. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketosis dapat meningkatkan kejernihan berpikir, mengurangi kabut otak, dan bahkan melindungi dari gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, puasa juga memicu penurunan kadar insulin dalam tubuh. Hormon insulin bertanggung jawab dalam mengatur kadar gula darah, dan ketika insulin berada dalam kadar rendah, tubuh menjadi lebih efektif dalam membakar lemak dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan atau mengurangi risiko diabetes tipe 2. Yang lebih menakjubkan, puasa juga memicu peningkatan produksi hormon pertumbuhan. Hormon ini berperan penting dalam peremajaan sel, memperbaiki otot, serta menjaga kepadatan tulang dan kesehatan organ-organ vital. Dengan kata lain, saat kita tidak makan, tubuh sebenarnya sedang bekerja lebih keras untuk memperbaiki dan memperkuat dirinya sendiri. Salah satu proses paling luar biasa yang terjadi selama puasa adalah autofagi, mekanisme pembersihan diri di tingkat sel. Dalam kondisi ini, tubuh mulai menghancurkan dan mendaur ulang sel-sel yang rusak atau tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga memberi ruang bagi pertumbuhan sel baru yang lebih sehat. Ini seperti proses alami detoksifikasi di dalam tubuh, yang telah dikaitkan dengan peningkatan umur panjang dan perlindungan terhadap berbagai penyakit kronis. Jadi jauh dari sekadar menahan lapar, puasa adalah bentuk penyelarasan kembali tubuh dengan ritme biologisnya yang paling alami. Dalam diamnya tubuh dari makanan, ada keheningan yang penuh kehidupan, di mana tubuh tidak hanya bertahan, tetapi juga beregenerasi dan menemukan kembali vitalitasnya. Puasa bukan sekadar jeda, tetapi awal dari proses pemulihan yang lebih dalam, baik bagi tubuh maupun pikiran. Puasa adalah lebih dari sekadar jeda dari makanan. Ia adalah sebuah perjalanan menuju pemulihan, regenerasi, dan pembaruan diri. Dalam diamnya tubuh dari proses pencernaan, terjadi revolusi internal yang mendalam, memungkinkan setiap sel untuk bernafas, menyembuhkan, dan berkembang. Ilmu pengetahuan modern kini mengkonfirmasi apa yang telah dipraktikkan oleh peradaban kuno selama ribuan tahun. Puasa adalah kunci kesehatan, vitalitas, dan umur panjang. Saat kita makan, tubuh secara terus-menerus bekerja untuk mencerna dan menyerap nutrisi. Namun ketika kita berpuasa, sistem ini beristirahat, memberi kesempatan bagi tubuh untuk melakukan tugas yang sering kali tertunda, membersihkan diri dari racun. Lemak yang terbakar selama puasa tidak hanya menghasilkan energi, tetapi juga melepaskan toksin yang selama ini tersimpan dalam jaringan adiposa. Proses ini adalah bentuk detoksifikasi alami, membersihkan tubuh dari zat-zat berbahaya yang dapat memicu peradangan dan penyakit kronis. Para ilmuwan telah menemukan bahwa puasa mengaktifkan gen yang berhubungan dengan ketahanan terhadap stres dan umur panjang. Dalam kondisi puasa, tubuh memproduksi lebih banyak sirtuin, protein yang dikenal sebagai gen umur panjang. Sirtuin membantu memperbaiki DNA yang rusak, meningkatkan metabolisme energi, dan melindungi sel-sel dari penuaan dini. Dengan kata lain, puasa tidak hanya memperpanjang hidup, tetapi juga memperpanjang kesehatan dalam tahun-tahun kehidupan kita. Salah satu manfaat luar biasa dari puasa adalah efeknya pada otak. Ketika tubuh memasuki ketosis, otak mendapatkan sumber bahan bakar yang lebih efisien, keton. Tidak seperti glukosa yang dapat menyebabkan fluktuasi energi dan kabut otak, keton menyediakan energi yang stabil, meningkatkan kejernihan berpikir, fokus, dan daya ingat. Bahkan,
Penelitian menunjukkan bahwa puasa dapat mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson dengan cara merangsang produksi faktor neurotropik yang mendukung pertumbuhan dan perbaikan sel-sel otak. Peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit modern, termasuk diabetes, penyakit jantung, dan gangguan autoimun. Puasa membantu mengatur respons peradangan tubuh dengan menyeimbangkan mikrobiota usus dan mengurangi produksi senyawa pro-inflamasi. Dengan memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat dari pemicu inflamasi dalam makanan, kita memberikan kesempatan bagi tubuh untuk kembali ke keadaan keseimbangan alami. Salah satu temuan paling menakjubkan tentang puasa adalah potensinya dalam melawan sel kanker. Sel kanker sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber energi, dan ketika tubuh berada dalam ketosis, sel kanker kehilangan bahan bakarnya. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa puasa dapat meningkatkan efektivitas terapi kanker, membuat sel-sel sehat lebih tahan terhadap stres, sementara sel kanker menjadi lebih rentan. Puasa bukan hanya tentang mengurangi makanan, ia adalah seni kembali ke esensi diri, membersihkan tubuh dan pikiran, serta membuka pintu menuju umur panjang yang penuh kesehatan dan kebijaksanaan.